Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua ya, ketemu lagi dengan saya Mas Ragil. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa ya, khususnya ada usaha ATK, fotokopi dan usaha lainnya seperti jual beli pulsa dan juga agen mandiri dan sebagainya ya. Nah, di video kali ini saya akan menanggapi salah satu komentar dari teman-teman semua ya mengenai masalah usaha fotokopi dan ATK ya. Jadi komentarnya seperti itu teman ya, dari The Sultan ya, yang berkomentar, saya juga dibikin pusing dengan mesin saya udah dipakai 2 tahun lancar dan sekarang mulai sakit-sakitan, ganti spare part berkali-kali mendeteksi di mana problemnya, kumat lagi gitu ya temen ya. Udah nyerah memperbaiki, bener-bener malah nguras kantong katanya ya. Rencana mau tukar tambah tapi harga masih tinggi, jadi ya pasrah, dan sementara printing sama copy lewat printer saja yang skala kecil saja. Oke. Nah, jadi seperti yang di komentar ini temen-temen ya, jadi mengenai masalah pengusaha fotokopi emang seperti itu temen ya. Rata-rata yang menjadi permasalahan ataupun yang menjadi keluhan daripada seorang pengusaha fotokopi adalah seperti yaitu kerusakan mesin ya. Sama halnya dengan saya temen ya, kasusnya sama ini dengan saya yang dialami oleh The Sultan ini ya. Jadi mesin saya itu juga udah lama temen ya rusak. Jadi kalau aktivitas fotokopi itu saya menggunakan printer ya. Jadi seperti ini. Jadi printer saya ini printer Brother ya, DCP T710 W ya. Jadi itu bisa untuk fotokopi, bisa printing, bisa cetak foto, bisa buat cetak kartu vaksin, BPJS dan sebagainya ya. Jadi namanya kita sebagai pengusaha fotokopi itu ya, memang seperti itu kendalanya ataupun masalah dan keluhannya adalah sama, yaitu mengenai masalah kerusakan mesin fotokopi ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, intinya daripada adanya mesin fotokopi di toko kita itu adalah sebenarnya paling utama adalah sebagai penarik ya teman-teman. Penarik di sini adalah untuk memancing agar konsumen itu datang ke toko kita teman-teman ya. Jadi kalau kita cuma usaha ATK saja kan otomatis mau fotokopi nggak bisa, jadi orang mau kesini juga mungkin berpikir 2 kali ya. Tapi kalau usaha ATK kita tuh ada fotokopinya juga, itu otomatis kan akan melengkapi usaha kita dan akan menarik perhatian daripada konsumen yang akan datang ke toko kita ya. Yang awalnya fotokopi aja, nggak taunya juga beli ATK. Yang awalnya cuma mau beli ATK saja dan akhirnya juga fotokopi juga ya. Dalam artinya konsumen yang punya kebutuhan masing-masing, seperti misalnya nanti kita mau beli ATK, sekalian fotokopi aja lah di tempatnya si toko si A ataupun toko si B ya, karena di toko tersebut ada ATK-nya, ada fotokopinya, jadi kita bisa sekaligus jalan ya. Tapi kalau yang kita udah punya konsumennya udah punya kebutuhan untuk fotokopi dan ATK, tapi misalnya toko si B cuma ada ATK aja, otomatis dia akan memilih ke toko yang si A karena toko si A lebih lengkap fasilitasnya, yaitu ada mesin fotokopi ya. Namun karena kendalanya itu adalah adanya kerusakan ya, maka antisipasinya ya, sebagai pemula seperti saya, modal kecil ya teman-teman ya, menggunakan mesin printer ya. Karena kalau modal kecil itu ya segala sesuatunya harus dipikirkan secara matang teman ya. Kalau misalnya mau mengganti mesin itu kan perlu uang yang banyak ataupun modal yang banyak ya. Jadi untuk membeli mesin otomatis uang kita akan banyak terkuras, dan otomatis untuk membeli barang ATK-nya nanti akan kesulitan ya. Jadi kita prioritaskan aja untuk ATK-nya dulu yang meminimalisir kerugian ya. Karena kalau jualan ATK saja kan nggak ada ruginya teman-teman ya, karena barangnya nggak ada kadaluarsa ataupun minim kerusakan. Tapi kalau mesin fotokopi kita dulukan, otomatis suatu saat kan mesin fotokopinya pasti akan aus dan itu akan menjadi rusak juga ini, dan butuh biaya untuk memperbaikinya ya. Apalagi sekarang ini
keseringannya ataupun aktivitas fotokopi di konsumen itu sekarang agak langka teman-teman ya. Karena apa? Karena sekarang dunia pendidikan itu sudah mulai memasuki era digital ya. Jadi mereka kebanyakan seperti soal-soal itu masih menggunakan komputer ya. Jadi kalau untuk fotokopi soal-soal itu udah nggak kayak dulu lagi ya. Kalau zaman dulu waktu saya masih awal-awal dulu masih banyak orang fotokopi soal ya, misalnya dari sekolah-sekolah itu. Tapi kalau sekarang ini sudah jalan dunia. Oke, jadi lebih memprioritaskan untuk pengadaan ATK dulu ya. Untuk kerusakan mesin fotokopi kita antisipasi alternatifnya yaitu dengan menggunakan printer ya. Karena dengan printer itu ada banyak kita manfaatkan, misalnya untuk fotokopi, untuk ngeprint, untuk cetak foto dan sebagainya ya. Jadi lebih efisien lagi karena kita masih menggunakan printer ya. Tapi buat teman-teman semua yang modalnya banyak ya, mungkin kalau mesinnya rusak ya mau ganti pun gampang ya karena modalnya banyak. Tapi kalau modal kecil seperti saya itu masih kesulitan teman-teman ya, atau kesusahan, kita masih berpikir 2 kali untuk mengganti mesin yang baru karena kekurangan modal ataupun modal kita yang sangat kecil ya. Jadi kita masih memprioritaskan untuk usaha-usaha lainnya ataupun modal lainnya seperti jual beli pulsanya, itu kan modal juga teman-teman ya. Kemudian ATK-nya kalau habis kan kita harus beli juga ya. Nggak mungkin nanti uang buat modal ATK kita gunakan untuk membeli mesin fotokopi, otomatis barang di ATK kita menjadi berkurang ataupun kosong ya. Jadi lebih baik kita kalahkan dulu untuk mesin fotokopinya karena kita masih punya mesin printer ya. Dan kita utamakan dulu untuk jual beli ATK-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, keluhan-keluhan dari kita sesama pengusaha fotokopi dan ATK yaitu mengenai masalah kerusakan mesin ya. Karena suku cadang dari kerusakan mesin itu sangat mahal ya teman-teman ya, tidak murah, apalagi untuk biaya servisnya ya. Ya untung kalau kita masih bisa servis sendiri teman-teman ya, jadi bisa mengurangi biaya operasional mesin fotokopinya. Tetapi kalau kita nggak bisa servis sendiri, otomatis kita kan harus memanggil seorang tukang servis fotokopi ya. Jadi biaya juga, mungkin dari segi biaya ongkosnya, dari jasa memperbaiki mesinnya, dari membeli suku cadangnya yang harus diganti dan sebagainya ya. Jadi butuh biaya yang banyak untuk memperbaiki mesin fotokopi yang sudah rusak teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mencoba untuk usaha fotokopi, mungkin bisa dikritik lagi secara matang ya sebelum terlanjur. Karena kalau kita udah terjun ke dunia mesin fotokopi ya, itu kita harus tahu resikonya, yaitu kerusakan mesin gitu ya, dan itu butuh biaya untuk memperbaikinya. Oke. Namun kalau teman-teman berminat berkeinginan untuk buka usaha ATK, ya itu mungkin bisa coba dulu ATK-nya ya. Karena kalau buka usaha ATK itu kan minim kerugian ya, dan masih banyak peminatnya. Tapi kalau fotokopi itu tadi resikonya kita ada kerusakannya yang butuh biaya untuk memperbaikinya. Oke. Jadi seperti itu teman ya, tanggapan saya terhadap komentar dari The Sultan tadi ya, mengenai masalah keluhan daripada pengusaha fotokopi, yaitu kerusakan mesin dan proses biaya yang banyak untuk memperbaikinya ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap semangat ya dalam menjalankan usaha ini. Apapun yang terjadi ya, namanya berwirausaha itu ada jatuh bangunnya ataupun berputar ya, kadang di bawah kadang di atas ya. Dan itulah realita kehidupan seorang wirausaha. Oke. Jadi terima kasih buat teman saya sudah menonton ya. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video terbaru dari Mas Ragil, semoga bisa bermanfaat buat teman semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.